Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Asdolu Al-Mukni dengan NIM 2023-11287, yang mana dengan mata kuliah Manajemen Teknik kelas A. Adapun dosen pengampunya merupakan Bapak Bayu Aji, yang mana pada proyek kali ini membahas mengenai perencanaan pembangunan sistem Smart Street Lighting atau lampu jalan pintar berbasis IoT di kawasan perumahan. Yang mana pada kali ini melanjutkan tugas sebelumnya, yang sebelumnya membahas mengenai planning dan saat ini membahas mengenai organizing. Yang mana ada pun pendahuluan pada proyek kali ini, yang mana pembangunan infrastruktur di era digital menuntut penggunaan teknologi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan keamanan masyarakat. Salah satu solusi yang dapat diterapkan di kawasan perumahan adalah Smart Street Lighting, yaitu sistem lampu jalan pintar berbasis Internet of Things atau IoT. Sistem ini memungkinkan lampu menyala otomatis sesuai kondisi lingkungan, misalnya intensitas cahaya, pergerakan kendaraan, atau orang, sehingga hemat energi sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni. Dalam studi kasus ini, fokus utamanya adalah fungsi manajemen organizing, yaitu bagaimana mengatur sumber daya manusia, teknologi, dan biaya agar pembangunan sistem dapat berjalan efektif. Adapun yang melatar belakangi pada proyek kali ini, yaitu lampu jalan di kawasan perumahan umumnya menggunakan sistem manual, nyala atau mati berdasarkan waktu tetap, dinyalakan dan dimatikan dari manusianya itu sendiri. Kemudian sering terjadi pemborosan energi karena lampu tetap menyala walaupun jalan sepi, atau lampunya masih menyala ketika sudah di pagi atau di siang hari. Kemudian, tidak ada sistem monitoring yang memungkinkan pengelola mengetahui kondisi lampu, baik rusak, mati, ataupun boros. Dibutuhkan sistem pengelolaan terstruktur untuk pembangunan lampu jalan berbasis IoT. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, menerapkan konsep organizing dalam pembangunan sistem smart street lighting. Kemudian menghemat energi listrik hingga 30-40% melalui pengendalian otomatis. Kemudian meningkatkan keamanan kawasan perumahan, memberikan contoh nyata penerapan teknologi IoT di lingkungan masyarakat. Kemudian, fungsi organizing dalam proyek, yang mana organizing merupakan proses mengatur orang atau sumber daya dan pekerjaan agar tujuan tercapai, yang mana dalam kasus ini organizing diterapkan dalam berbagai aspek. Yang pertama, struktur organisasi proyek. Project Manager bertanggung jawab atas keseluruhan proyek. Tim teknis IoT merancang sensor, microcontroller, ESP32 atau Arduino, jaringan komunikasi, dan aplikasi monitoring. Tim infrastruktur, pemasangan tiang kabel listrik, panel kontrol, dan lampu LED hemat energi. Tim keuangan mengatur anggaran biaya, material, dan pelaporan dana. Tim pengawasan dan maintenance memonitor sistem setelah terpasang dan memastikan lampu bekerja dengan optimal. 2. Pembagian tugas. Perencanaan teknis desain sistem sensor cahaya dan gerak, PIR sensor, pemilihan microcontroller integrasi ke server cloud. Pemasangan lapangan, pemasangan tiang dan lampu LED pintar, integrasi software, pembuatan aplikasi mobile atau web untuk monitoring atau notifikasi bila lampu rusak dan nyala berlebih. Pengujian dan uji coba memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi. Kemudian yang ketiga itu alur kerja atau workflow, yang mana survei lokasi perumahan, perencanaan kebutuhan lampu, jumlah titik strategis, dan sensor. Kemudian penyusunan anggaran biaya, pembelian komponen berupa lampu LED, sensor, microcontroller, dan gateway. Pemasangan fisik lampu jalan, integrasi IoT ke server atau cloud, uji coba sistem, evaluasi, dan serah terima ke pengelola perumahan.
Sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama, sumber daya manusia berupa teknisi listrik, programmer IoT, pengawas proyek. Kemudian teknologi menggunakan sensor cahaya, sensor gerak, PIR, sensor gerak PIR, lampu LED, microcontroller ESP32, jaringan Wi-Fi atau LoRa, aplikasi monitoring. Dana, anggaran pembangunan estimasi biayanya kurang lebih 50 sampai 75 juta untuk satu blok perumahan, yang mana sebanyak 20 sampai 25 titik lampu. Kemudian waktu, yang mana durasi proyek ini memerlukan kurang lebih 3 bulan, yang mana terdapat perencanaan, pemasangan, dan uji coba. Kemudian manfaat proyek, yang mana manfaat proyek yang dirasakan, yang pertama bagi warga, yaitu warga lebih hemat listrik, tagihan iuran lebih murah, keamanan meningkat, dan lingkungan lebih nyaman. Bagi pengelola perumahan, adanya sistem monitoring memudahkan deteksi lampu rusak. Bagi pemerintah atau lingkungan, mendukung program Smart City dan Green Energy. Adapun kesimpulan, pada penerapan sistem street lighting berbasis IoT di kawasan perumahan membutuhkan pengorganisasian organizing yang baik. Mulai dari pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, pengaturan sumber daya, hingga alur kerja yang sistematis. Dengan penerapan organizing yang tepat, proyek ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga mendukung efisiensi energi serta pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada proyek atau tugas manajemen teknik pada poin organizing ini. Adapun banyak kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.